Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida Zuhriana akan menjelaskan proyek data mining dengan menggunakan metode Fuzzy K-Nearest Neighbor atau FKNN dengan judul Klasifikasi Status Kemiskinan di Indonesia menggunakan metode Fuzzy K-Nearest Neighbor. Proyek ini dilatar belakangi bahwasanya kemiskinan merupakan permasalahan mendasar yang banyak dihadapi oleh banyak negara, contohnya Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia masih menjadi isu signifikan, dengan jutaan penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Di Indonesia, tingkat kemiskinan yang tinggi disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan pendidikan. Tingkat kemiskinan yang tinggi juga berdampak negatif pada akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak, kesulitan dalam membiayai kesehatan, keterbatasan tabungan, kesulitan mengakses pelayanan publik, keterbatasan perlindungan sosial untuk keluarga, dan peningkatan urbanisasi masyarakat. Kemiskinan dapat dikenali melalui indikator seperti rendahnya tingkat pendidikan, kondisi kesehatan yang tidak memadai, serta tingkat kesejahteraan yang rendah di tengah masyarakat dengan pendapatan yang minim, sehingga menghasilkan ketidakseimbangan sosial. Oleh karena itu, diperlukan analisis berbasis data yang mampu mengidentifikasi status kemiskinan secara lebih akurat dan tepat sasaran. Salah satu salah satu metode yang dapat digunakan yakni Fuzzy K-Nearest Neighbor atau FKNN, yang memungkinkan proses klasifikasi dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kedekatan data secara lebih fleksibel, sehingga dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat dalam mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah yang diperoleh yakni bagaimana kinerja metode FKNN dalam memprediksi kategori provinsi dengan tingkat kemiskinan tinggi dan rendah. Yang kedua, seberapa besar tingkat akurasi yang dihasilkan oleh metode FKNN dalam klasifikasi status kemiskinan di Indonesia. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh perubahan nilai K terhadap tingkat akurasi model FKNN dalam klasifikasi kemiskinan. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai yakni mengevaluasi kinerja model FKNN dalam klasifikasi provinsi ke dalam kategori tingkat kemiskinan tinggi dan rendah, mengukur tingkat akurasi, sensitivitas, spesifisitas dari hasil klasifikasi metode FKNN, dan yang terakhir, mengetahui pengaruh variasi nilai K terhadap performa model FKNN sehingga dapat menentukan nilai K yang optimal untuk klasifikasi kemiskinan. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama, kemiskinan. Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks yang tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga mencakup keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Menurut Badan Pusat Statistik, seseorang dikategorikan miskin apabila pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Pada Maret 2023, jumlah penduduk miskin di Indonesia itu mencapai 25,90 juta orang atau 9,36% dengan konsentrasi terbesar di wilayah perdesaan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan ekonomi. Wulansari et al. Menemukan bahwasanya indeks pembangunan manusia atau IPM dan tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, sedangkan pertumbuhan ekonomi, yang dalam hal ini PDRB, berpengaruh secara tidak langsung melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pengukuran kemiskinan tidak hanya berfokus pada pendapatan, tetapi juga harus mempertimbangkan dimensi sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan juga ketenaga kerjaan. Selanjutnya, Fuzzy K-Nearest Neighbor atau FKNN. FKNN adalah pengembangan dari algoritma K-Nearest Neighbor atau KNN yang menggabungkan konsep dari fuzzy logic untuk mengatasi ketidakpastian pada data. Dalam metode KNN, suatu data uji diklasifikasikan berdasarkan mayoritas kelas dari kata tangga terdekat. Sementara itu, pada FKNN, setiap data uji tidak hanya memiliki satu kelas mutlak, tetapi memiliki derajat keanggotaan terhadap semua kelas.
Selanjutnya, metodologi. Dalam analisis ini menggunakan pendekatan kuantitatif dalam metode Fuzzy-Keynes-Snecbor atau FKNN. Metode FKNN digunakan karena mampu mengelompokkan data berdasarkan tingkat kemiripan antar data dan memberikan hasil klasifikasi yang lebih fleksibel melalui konsep keanggotaan fuzzy. Selanjutnya, data dan sumber data. Dalam analisis ini digunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Unit analisis dalam penelitian ini adalah provinsi-provinsi di Indonesia dengan periode pengamatan pada tahun 2024 yang dipilih berdasarkan ketersediaan data, sehingga didapat sebanyak 38 provinsi. Variabel yang digunakan dalam analisis ini, variabel Y-nya yakni status kemiskinan, berupa kategori biner dengan 0 itu persentase penduduk miskin rendah dan 1 persentase penduduk miskin tinggi. Sementara variabel X ada 3. Yang pertama itu PDRB per kapita, yang kedua IPM, dan yang ketiga tingkat pengangguran terbuka. Seperti ini tampilan data yang digunakan. Selanjutnya langkah analisis mulai dari pengumpulan data, pemeriksaan dan pembersihan data, klasifikasi status kemiskinan, pembagian data training dan data testing, selanjutnya penentuan parameter M, lalu penentuan nilai K, selanjutnya perhitungan jarak antar data, perhitungan derajat keanggotaan, dan yang terakhir yakni evaluasi model. Selanjutnya yakni hasil dari pembahasan. Yang pertama, kita melakukan pembagian data training dan data testing. Pembagian antar data training dan data testing dilakukan secara acak, yakni 70% data training dan 30%-nya itu data testing. Proses ini bertujuan agar evaluasi model menjadi objektif dan tidak bias terhadap data yang sudah pernah digunakan untuk pelatihan. Nah, dapat dilihat bahwasanya data training ada 27 provinsi dan data testing 11 provinsi. Selanjutnya, penentuan nilai K. Nilai K menunjukkan berapa banyak data tetangga terdekat dari data uji yang akan dipertimbangkan dalam menentukan kelasnya. Semakin kecil nilai K, semakin sensitif model terhadap data di sekitar titik uji. Sedangkan semakin besar nilai K, keputusan model akan menjadi lebih stabil karena mempertimbangkan lebih banyak tetangga. Pada analisis ini menggunakan nilai K 5, artinya setiap data uji itu akan diklasifikasikan berdasarkan 5 tetangga terdekat pada data latihnya. Selanjutnya diperoleh hasil prediksi metode Fuzzy-Keynes-Snecbor. Berdasarkan hasil, terlihat bahwasanya model Fuzzy-Keynes-Snecbor atau FKNN ini berhasil memprediksi dengan cukup baik kategori pada sebagian besar provinsi di data uji. Dari total 11 provinsi, model FKNN menghasilkan 10 prediksi yang benar dan 1 prediksi yang keliru. Kesalahan klasifikasi terjadi pada Provinsi Sulawesi Tengah, di mana nilai aktualnya adalah 1, namun diprediksi sebagai 0. Hal ini dapat disebabkan oleh karakteristik data yang berada pada kategori 0 itu memiliki kemiripan dengan Sulawesi Tengah, sehingga jarak terhadap tetangga dari kelas 0 lebih kecil dibandingkan dengan tetangga dari kelas 1-nya. Selanjutnya diperoleh evaluasi kinerja model Fuzzy-Keynes-Snecbor atau FKNN. Nah, di sini ada hasil confusion matrix dari model Fuzzy-nya berdasarkan hasil prediksi model dari 7 provinsi yang aktualnya termasuk kategori 0, semuanya berhasil diprediksi dengan benar sebagai 0 oleh model, sedangkan dari 3 provinsi yang aktualnya termasuk kategori 1, model juga berhasil memprediksi dengan tepat sebagai 3 provinsi. Namun terdapat 1 provinsi, yaitu Sulawesi Tengah, yang aktualnya termasuk kategori 1,
tetapi diprediksi oleh model sebagai 0, sehingga masuk ke dalam kategori salah klasifikasi atau false negatif. Selanjutnya, hasil akurasi. Hasil evaluasi model FKNN menunjukkan performa yang cukup baik dalam melakukan klasifikasi. Akurasi model mencapai 90,91%, yang berarti sekitar 91% prediksi sesuai dengan kondisi aktual. Hal ini menunjukkan bahwa model mampu mengenali pola data dengan sangat baik. Interval kepercayaan 95% menunjukkan bahwa akurasi sebenarnya diperkirakan berada antara 58,72% hingga 99,77%. Interval yang relatif lebar ini disebabkan oleh jumlah data uji yang sangat terbatas. Selanjutnya dilakukan percobaan dengan menggunakan nilai K lainnya. Terlihat bahwasanya dari hasil diperoleh bahwasanya pada K sama dengan 3, semua provinsi dengan kategori 0 berhasil diprediksi dengan tepat. Untuk kategori 1, Provinsi NTT, Gorontalo, dan Papua Barat Daya diprediksi dengan benar, sementara Sulawesi Tengah salah diklasifikasikan sebagai 0. Hal ini menunjukkan bahwa nilai K kecil mampu menangkap pola lokal dengan baik, sehingga sebagian besar provinsi kategori 1 tetap dikenali. Pada K7, pola prediksinya sama dengan K3, Sulawesi Tengah itu tetap salah diklasifikasikan sebagai 0. Sedangkan pada nilai K lainnya itu, hasil prediksinya bertambah kesalahan prediksinya. Nah, dari percobaan K tadi diperolehlah nilai akurasi dari tiap nilai K. Hasil percobaan Fuzzy KNN menunjukkan bahwa akurasi modal relatif tinggi untuk sebagian besar nilai K. Pada K3, 7, dan 11, akurasi mencapai 90 atau 91%, yang menunjukkan model mampu memprediksi sebagian besar provinsi dengan tepat. Namun, ketika nilai K meningkat menjadi 13 dan 15, akurasi menurun menjadi 0,8182 atau sekitar 82%. Hal ini menunjukkan bahwa nilai K yang terlalu besar cenderung menurunkan sensitivitas model terhadap kategori minoritas, meskipun prediksi kategori mayoritas tetap stabil. Oleh karena itu, nilai K optimal untuk dataset ini berada pada kisaran 3 hingga 11, di mana model mampu mempertahankan keseimbangan antara pengenalan kategori mayoritas dan minoritas. Baiklah, dari hasil analisis, kesimpulan dari proyek ini, metode ini mampu memberikan hasil klasifikasi yang cukup akurat dengan tingkat akurasi sebesar 90,91%. Hal ini menunjukkan bahwa FKNN efektif dalam membedakan provinsi dengan kategori kemiskinan tinggi dan rendah berdasarkan indikator sosial ekonomi. Variabel-variabel yang digunakan yaitu PDRB per kapita, indeks pembangunan manusia, dan tingkat pengangguran terbuka terbukti memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan tingkat kemiskinan suatu daerah. Provinsi dengan nilai PDRB dan IPM yang tinggi umumnya termasuk dalam kategori kemiskinan rendah, sedangkan provinsi dengan IPM rendah dan TPT tinggi cenderung masuk kategori kemiskinan yang tinggi. Selain itu, pemilihan parameter K sama dengan 5 menghasilkan kinerja terbaik dibandingkan dengan nilai K lainnya karena mampu memberikan keseimbangan antara ketepatan klasifikasi dan juga kestabilan hasil. Saran untuk penelitian selanjutnya, yang pertama, menggunakan jumlah data yang lebih besar dan mencakup periode waktu yang lebih panjang agar model dapat belajar dari pola kemiskinan yang lebih bervariasi dan hasil klasifikasi menjadi lebih akurat serta stabil. Yang kedua, disarankan untuk menambahkan variabel yang relevan seperti tingkat pendidikan, akses layanan kesehatan, dan lain-lain agar model dapat menangkap lebih banyak faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Dan yang terakhir, penelitian berikutnya disarankan untuk membandingkan metode FKNN dengan algoritma lain seperti decision tree, random forest, atau SVM
guna mengetahui metode mana yang paling efisien dan akurat untuk klasifikasi kemiskinan. Selanjutnya, daftar pustaka. Berikut adalah referensi yang digunakan dalam pengerjaan proyek. Selanjutnya, saya akan mendemokan bagaimana analisis dilakukan dalam proyek ini. Dalam proyek ini dilakukan analisis menggunakan software RStudio. Yang pertama, install dan muat package yang akan digunakan. Selanjutnya, masukkan file Excel atau membaca file Excel menggunakan fungsi read Excel. Selanjutnya, menentukan variabel Y dan X-nya. Kemudian, distandarisasi agar skalanya seragam. Lalu, pembagian data training dan testing, di mana data training itu 70% dan data testing 30%. Berikut adalah hasil dari provinsi data testingnya. Kemudian data training. Selanjutnya, membutuhkan fungsi FKNN-nya untuk klasifikasi menggunakan K sama dengan 5. Selanjutnya, melakukan prediksi. Berikut adalah hasil prediksinya. Dibentuk dalam data frame per provinsi. Ini data aktual dan ini prediksi dari hasil FKNN-nya. Selanjutnya, dilakukan evaluasi kinerja model. Berikut hasilnya, confusion matrix, akurasi, dan lain-lain. Setelah itu, dilakukan terhadap beberapa nilai K, lalu membuat list untuk hasilnya. Kemudian pengulangan untuk setiap K, dan digabungkan menjadi bentuk data frame. Selanjutnya kita lihat untuk per provinsi. Berikut adalah hasilnya. Hasil dari prediksi tiap nilai K ada K3, 7, 11, 13, dan 15 untuk tiap provinsi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.